Oke, halo apa kabar teman-teman Profit Lover? Ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, di video kali ini saya mau jawab salah satu pertanyaan dari audiens kita di channel Profit for Living ini. Jadi dia tanya, "Bang, gimana caranya trading pakai modal 1 juta?" Oke, cara tradingnya itu gimana sih? Nah, ini mau kita jawab di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa disclaimer on. Saya bukan jagoan trading, saya juga bukan master crypto, saya juga bukan penasehat keuangan. Semuanya apa yang saya bagikan dalam video-video yang ada di channel ini hanya murni sharing dan edukasi berdasarkan pengalaman apa yang sebelumnya saya lakukan. Oke, jadi ini bukan saran untuk jual atau beli instrumen keuangan apapun. Oke? Nah, balik lagi ke judul ini. Bang, gimana caranya trading pakai modal 1 juta? Ya, kalau saya sih akan bilang manual aja. Jadi teman-teman bisa trading manual pakai toko kripto, pakai Binance atau pakai Pintu. Nah, teman-teman bisa pilih nih salah satu. Nah, ini beberapa yang saya pakai juga. Oke. Emang kenapa nggak perlu paket bot Royal Key? Padahal kan abang di channel Profit for Living ini kan banyak edukasi tentang Royal Key. Ya, kalau cuma pakai modal 1 juta itu sayang, bro. Yang pertama, ya saya bilang jangan dulu. Jadi kalau nanti ke depannya teman-teman mau pakai bot nggak apa-apa. Atau kalau memang teman-teman mau ngerjain program afiliasinya nggak apa-apa juga. Nah, cuma kalau memang teman-teman niatnya mau cuma pakai trading, terus pakai modal 1 juta, ini pakai bot Royal Key itu sayang. Kenapa? Yang pertama itu duitnya nggak cukup. Oke, duitnya nggak cukup buat aktivasi. Kalau buat aktivasi kan $120, itu udah sekitar 1,7-an gitu. Oke. Nah, apalagi kalau misalkan buat teman-teman nih yang pakai modal pas-pasan gitu, modalnya maksain, terus maksain mau pakai bot berharap itu bisa cuan. Ya, konsepnya nggak gitu. Oke. Nah, itu nggak saya sarankan lah ya. Nah, nanti teman-teman kalau yang belum punya akun toko kripto, belum punya akun Binance atau belum punya akun Pintu, teman-teman bisa bikin akun toko kripto, Binance atau Pintu pakai link atau kode referral yang ada di bawah deskripsi ini. Jadi teman-teman bisa ikutan support kita supaya kita bisa makin semangat bikin konten. Oke? Nah, langsung aja ke jawaban yang berikutnya. Cara tradingnya gimana? Oke, nanti saya tunjukin ya historinya. Nah, ini dia. Cara tradingnya adalah kalau saya pribadi ya. Saya pribadi ini bukan orang yang memang seneng liatin grafik dan analisa grafik terus baca pergerakan grafik seperti apa. Ya, apa namanya? Itu saya bukan tipikal yang seneng kayak begitu. Meskipun memang itu dalam poin tertentu itu bisa dan perlu kita lakukan. Nah, kalau misalkan di kripto ini saya tradingnya kan spot trading. Nah, spot trading saya cenderung pakai yang teknik yang ini nih, fundamental trading style. Nah, ini saya sebutnya ini plus DCA. DCA itu adalah dollar cost averaging. Saya cuma pakai dua teknik ini gitu, nggak pakai yang aneh-aneh. Oke, nggak harus jago baca grafik, nggak harus jago ngelihat pergerakan marketnya mau kemana. Ya, itu capek lah. Nah, yang paling penting prinsipnya gini. Oke, nggak ada yang nggak mungkin di market kripto. Namanya di market kripto itu bisa tahu-tahu anjlok, bisa tahu-tahu profit. Ketika memang dia lompat, lompatnya itu ngelunjak. Tahu-tahu jebret gitu. Nah, sekalinya anjlok turun, ini turunnya juga nggak ngotak. Tahu-tahu bisa 50%, 70%. Nah, makanya poinnya itu adalah jangan pakai semua uang buat entry. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita pakai uang 1 juta, jangan ketika memang kita mau trading atau masuk ke market kripto itu 1 juta semuanya dipakai. Dibelanjain buat beli satu aset kripto. Jadi misalkan dipakai buat beli BTC 1 juta. Nggak kayak gitu konsepnya. Yang ada nanti ketika marketnya anjlok, kita nggak bisa ngelakuin yang namanya DCA atau dollar cost averaging. Nah, nanti kita bahas nih atau saya tunjukin seperti apa sih yang saya lakukan. Oke, nah ya sebenarnya kuncinya ini cuma 3. Yang pertama modal, yang kedua modal, yang ketiga ini pengetahuan fundamental. Oke, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, modal yang pertama ini buat apa sih? Nah, modal yang pertama ini modal buat entry. Nah, kenapa tadi saya bilang jangan pakai semua uang buat entry? Misalkan kita punya uang 1 juta, ya mau entry pertama nih misalkan di Bitcoin, BTC, kita beli 1 juta gitu, 1 juta rupiah gitu. Nah, kita masukin buat beli BTC, habis itu tiba-tiba turun, cung. Oke, ya kita cuma bengong. Nah, kalau kita nggak pakai semua duitnya, nah modal yang kedua ini kita pakai buat apa? Kita pakai buat nyerok.
Maksudnya buat nyerok itu gimana? Nah, ketika kita nyerok, kita ngelakuin teknik yang kedua, namanya adalah dollar cost averaging. Oke, nah jadi apa ya bahasanya? Kita nurunin harga rata-rata. Nanti mungkin kita bahas lebih detail di agenda yang lain atau di video yang lain, atau nanti teman-teman juga bisa lihat di simulasinya, oke? Bukan di simulasinya sih, nanti saya liatin di history trading atau history perdagangan yang saya lakukan, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ketiga ini adalah pengetahuan fundamental. Ini pengetahuan fundamental ini biasanya ya kalau saya itu yang pertama itu adalah ketika kita mau entry, yang kedua ketika kita kehabisan modal buat nyerok. Nah, pengetahuan fundamental ini ngebantu banget gitu. Jadi kita balik ke fundamental ini. Ketika kita kehabisan modal buat nyerok, oke. Ya udah, ini fundamentalnya begini. Ini koin ini tetap punya potensi balik naik. Jadi ya kita bisa lebih sabar lah, atau kita bisa lebih tenang buat menunggu. Oke, sambil kita memperbesar modal. Kuncinya ya cuma sabar sama disiplin. Nah, ini saya mau coba buka histori perdagangan di toko kripto. Oke. Nah, ini saldonya saya tulis bintang-bintang ya. Saya tutup karena kecil ini, nggak banyak, malu. Ntar kalau misalkan banyak juga malah di chat, "Bang, pinjam duit dong buat modal." Males banget gue. Oke. Nah, ini saya buka salah satu, ini yang paling gampang ini yang lagi naik nih, Gala gitu. Oke, ini lagi profit gila-gilaan. Wah, kok yang ditunjukin yang lagi profit dulu. Nanti abis ini saya tunjukin yang lagi nggak profit tuh berapa banyak sih sebenarnya kerugian mengambang atau floating loss-nya. Ini saya buka dulu di Gala ini. Oke. Ini kalau kita buka, nah di Gala ini ada $78. Nah, $78 ini sebenarnya udah tinggal sisa profit karena modalnya udah saya tarik. Oke. Masih ada sih sekitar $10 modalnya di sini. Oke. Nah, ini saya buka. Jadi ini adalah Gala USDT. Nah, kalau kita mau trade atau kita jual beli Gala ini, nah kita cuma bisa pakai dolar atau USDT. Jadi kalau kita 1 juta rupiah, kita mesti konversi dulu IDR-nya itu ke USDT. Baru nanti kita bisa trading Gala USDT. Gampangnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini Gala USDT. Nah, Gala ini yang di depan ini adalah koin yang mau kita beli. Oke. Koin yang mau kita tradingkan, yang di belakang ini USDT-nya ini adalah kita beli koin ini pakai uang apa. Oke. Pakai apa gitu. Nah, kalau belakangnya ini pakai BIDR ya artinya kita belinya bisa pakai rupiah nih, beli Galanya. Cuma kalau ini kan Gala dia nggak ada tuh, adanya BNB, BTC, BUSD, USDT. Oke. Nah, makanya dia cuma bisa dibeli pakai dolar. Jadi kalau kita pakai rupiah, rupiahnya mesti di-convert dulu. Oke, ini saya klik aja di sini. Oke. Ini saya klik di sini. Nah, ini saya mau lihat histori perdagangan saya. Oke. Supaya teman-teman bisa kebayang. Saya masuk ke catatan perdagangan, saya pilih 3 bulan, ini pairingnya Gala. Oke, mana Gala ya? Kita cari si Gala. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa sih saya ngambilnya Gala? Jadi Gala ini adalah koin atau token game. Nah, gamenya ini dibikin sama co-foundernya Zynga. Zynga itu memang dia udah pengalaman di industri game. Makanya saya cukup tertarik dengan koin Gala ini. Waktu pas dia keluar itu saya udah ngambil. Mana nih G? G. Mana sih G? OPQR. Wah, ke atas dia jangan-jangan ya. Maaf ya, saya kadang-kadang agak dodol. Nah, ini dia, Gala. Terus kita cari USDT. Nah, kalau misalkan dia ada BIDR kayak begini. Tuh. Nah, ini pairnya kan pasangannya. Oke, USDT. Sorry. Nah, terus saya cek konfirmasi. Nah, ini 3 bulan terakhir teman-teman bisa lihat. Nah, ketika saya entry pertama, saya entry pertama di sini nih. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman misalkan pakai uang 1 juta, mungkin 1 juta itu kalau dikonversi bisa dapat sekitar $70 ya. Nah, ini saya menggunakan modal itu kurang lebih $40 nih. Jadi nggak $70 saya cemplungin semua beli Gala langsung, nggak. Oke, nah ini pertama saya beli itu harga Gala itu 0,12. Oke, 0,12 saya beli $10.
saya dapat 81 Gala. Oke, 81 koin Gala. Terus setelah itu, oke, ini ada tanggalnya nggak sih? Ini bulan 9. Bulan 9 itu sekarang itu bulan 11, jadi sekitar 2 bulan yang lalu ya. Oke, jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, terus ini juga masih beberapa hari kemudian, nih tanggal 24, masih di bulan 9 juga. Ini Gala ini nggak naik-naik nih, ternyata malah turun harganya. Yang tadinya 0,12 jadi 0,10, turunnya lumayan. Nah, ketika di sini saya nggak panik gitu. Oh, ini waktunya saya melakukan yang namanya serok atau DCA, dollar cost averaging. Nah, dollar cost averaging itu saya beli lagi di sini 9,98. Ya, saya beli $10 cuma kayak eksekusinya 9,9. Nah, di sini saya dapat 97 Gala. Artinya jumlah kuantitasnya lebih banyak. Nah, dollar cost averaging itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu adalah gini. Ini kan saya dapat 81, di sini dapat 97. Oke, uang yang saya masukin itu $20 kurang lebih. Sorry, ketutup lagi. Uang yang saya masukin itu kurang lebih di sini $20 ya. Nah, ini berarti ngitung rata-ratanya itu adalah cuma ini saya dapat jumlah koinnya berapa nih? 97 tambah 81. Oke. Uang saya $20. Nah, $20 itu dibagi jumlah koinnya. Jadi kira-kira harga satu koinnya berapa, harga rata-rata untuk satu koin. Nah, itu nanti ketemu tuh dollar cost averaging. Oke. Terus setelah itu dia mulai agak naik dikit nih si Galanya ini nih. Di bulan 10 dia agak naik dikit. Ketika agak naik dikit, saya bilang, ini bakal mau naik nih, saya pikir kan. Udahlah, saya nggak ambil pikir panjang, saya sikat lagi, saya ambil lagi 10. Begitu dia naik, saya averaging dikit. Tapi kan dia belum ketemu harga 0,12 gitu. Saya averaging lagi di sini, saya beli lagi 10. Oke, $10 dapat 104 Gala. Oke, artinya uang saya udah masuk di sini $30. Oke, ini masih menunggu. Ternyata turun lagi harganya. Bukan malah naik, turunnya malah di bawah harga saya beli yang kedua nih. Ini kan harga saya beli kedua nih 0,102. Di sini malah turun lagi 0,101. Ya udahlah. Karena memang saya pakai prinsip averaging tadi. Nah, pas di sini saya beli lagi dia. $10 tuh, 9,9 sekian tuh. Oke. Saya cemplungin lagi di sini. Oke, ya ini kita averaging. Nah, udah nih. Nah, di sini saya putuskan, udah saya entry-nya segini deh, $40. Saya nggak masuk lagi nih. Karena saya spare untuk koin yang lain. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya udah, di sini saya tahan aja. Di sini kita sabar nih. Kan turun gitu kan, masih turun, artinya di sini saya masih ada floating loss. Nah, tapi ternyata beberapa hari yang lalu si Gala itu naik, Bos. Naik di harga 0,16. Oke. Udah ngelebihin harga terakhir saya ngambil nih. Tung. Nah, di harga 0,16 ini ya saya udah bisa, ini udah profitnya lumayan gitu, dan di situ profitnya lumayan banyak deh, kalau nggak salah hampir 2 kali lipat waktu itu, makanya $30 saya tarik. Saya jual sebagian, 189 Gala saya jual. Nah, ini masih ada sisa, masih ada sisa 190 Gala lagi. Kalau tadi teman-teman lihat, oke, total uang yang saya habisin kan buat beli Gala itu adalah $40. Oke, udah saya tarik $30, masih ada sisa 78. Ya udah, ini saya antepin aja, saya diemin di sini. Nah, ini rencananya nih buat saya investin. Yang 30-nya tadi ya bisa saya putar-putar ke tempat yang lain. Ya mau ditarik silahkan, enggak juga silahkan. Tapi prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi ya tekniknya sesimpel itu. Tadi modal pertama adalah buat entry. Modal yang berikutnya buat nyerok. Nah, kalau pas lagi memang dia mandek, ya udah. Yang penting kita punya pengetahuan fundamental nih. Kita nggak nyerok lagi, ya udah kita tahan aja di situ. Pakai mode sabar. Nah, tapi kita punya pengetahuan fundamental yang ya menurut saya nih Gala ini cukup menarik waktu itu, karena memang ini koin game, dan gamenya itu co-founder si Gala ini gamenya udah pada launching, udah bisa dimainin. Co-foundernya itu adalah foundernya si Gala ini adalah co-foundernya Zynga. Zynga ini udah lama di industri game. Nah, ya udah, saya tahan aja lah. Ntar akan ada waktunya juga dia ngepump naik. Nah, ternyata ini waktunya dapet.
Kurang lebih kayak gitu. Makanya ini profitnya lumayan. Nah kalau tanya, itu kan yang profit bang, yang nggak profit gimana? Nih saya tunjukin nih, ada di aplikasi saya nih. Ini saya tunjukin aja yang floating loss-nya paling gede. Ini si Susi nih. Oke, di Susi ini, oke, ini floating loss saya tuh 39% dari uang yang saya masuk. Ini kalau dihitung secara dolar itu, ini saya lagi masih kalau saya paksa jual, dia itu saya akan minus atau saya akan loss $59 nih. Nah, cuma karena ini trading spot, nah cara cut loss saya bukan begitu, tapi saya akan buyback atau beli lagi di bawah nih. Beli lagi di bawah supaya nanti ketika dia naik, harga rata-ratanya ngelebihin, saya bisa take profit. Atau cara lainnya adalah saya jual paksa tapi saya switching. Tapi kalau buat teman-teman yang baru main di sini nggak saya sarankan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa ngejawab di video kali ini tentang gimana sih kalau mau trading pakai modal 1 juta dan cara tradingnya gimana. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Cheers, bye-bye.